Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat MPP yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sedang memperingati malam yang ketujuh meninggalnya almarhum Bapak Haji Taufik Hidayat atau Bapak TB Taufik Lala. Sama saya ada dua orang sahabat beliau yang alhamdulillah juga tergabung dalam majelis pengajian pelawak atau MPP. Sebelah kiri saya ada Mas Eman. Assalamualaikum. Sebelah kanan saya ada Bang Bopak. Assalamualaikum. Beliau adalah orang-orang yang dekat dengan almarhum. Saya mau tanya nih dan kesannya Mas Eman sama almarhum, ada nggak kenangan yang khusus atau yang lucu atau apa gitu? Iya, almarhum orangnya sangat someah, sangat supel dengan siapapun, dan orangnya juga memang sering suka nyeletuk. Yang kadang-kadang dia nyeletuk dengan sadari pada itu nyakitin apa enggak, tapi ya emang itulah dianya gitu ya. Ceplos ya. Ceplos ya, utamanya bahwa saya juga sangat kaget sekali karena ketika sebetulnya saya cerita kenangan kita main bola. Sebelum itu kita main bola di daerah Purwakarta, di Sadang Husein. Sadang. Ya, di sana kita main bola, cekakak, ketawa-tawa, nggak ada apa-apa. Ya, jadi nggak ada pirasat, nggak ada apa, cuma karena gembira-gembira aja gitu. Terus juga setiap kita ada acara pengajian bareng-bareng ngumpul, ada tausiah siapa tepatnya Ustadz Jaka Gledek juga ya bicara, dia sering nyelain saya, malah sebetulnya yang banyak penyakit saya sebetulnya asam lambung juga, gula juga, wah banyak lah saya penyakitnya komplit gitu. Iya, dia nyelain gitu, dia nyelain. Hati Kang, sakit mulu Kang, itu sama. Hati Kang, ya malu udah tua, padahal ya emang tuan saya daripada dia jauh kemana-mana gitu. Tapi alhamdulillah saya selalu sedia payung sebelum hujan. Saya selalu bawa obat. Masa bodoh orang-orang bilang, apotik jalan. Tapi saya selalu menjaga, insya Allah diberikan selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kenangan termanis ketika saya terakhir ngelawak bareng sama dia di Jakarta Barat. Belum lama itu sebelum dia meninggal juga. Itu acara ulang tahun Jakarta. Nah, di situ kita ngelawak berdua gitu, kebetulan tambah sama Ajis Gagap gitu. Ngelawak sama dia juga seneng pokoknya. Lucu Kang. Alhamdulillah ya udah. Walaupun bayarannya sedikit tapi kita gembira aja gitu. Nah, terakhir ini yang saya kaget bahwa dia biasa, saya tahu dia kadang-kadang, Kang, ayo latihan main bola. Kang, ayo latihan main bola, setiap dia latihan gitu. Ya. Saya bilang, jauh, nggak ada motor, nggak ada apa, gitu. Udah. Nah, ternyata kemarin itu pas habis dia latihan, saya lagi ngelihat WA di grup gitu. Oh, ternyata istri Ustadz Jaka Gledek juga sedang kena musibah gitu. Oh ya udah, cuman baru aja baca tiba-tiba dari telepon gitu, Beliau yang nge-share dia. Nggak tahu, ya, nggak ada. Awalnya beliau nge-share. Saya nggak ada, makanya saya bilang, saya disuruh cek sama dia, saya ngecek sama Bejo yang terdekat. Bejonya sendiri orang yang biasa dekat sama dia juga nggak tahu. Ternyata Bejo ngubungin anaknya, ternyata bener. Udah, saya nggak pakai alarm lintang, kebetulan ada motor itu langsung bablas ke sini lihat. Udah begitu sampai turun, nungguin dari dia di RSKU dulu di rumah sakit, sampai di sini turun langsung saya pegang, kejar, saya nangis, kejarnya lagi saja, nggak menyangka gitu orang dia juga lagi banyak acara gitu, terutama sama teman saya sama Ginanjar, dia paling sering sama Ginanjar lah. Tapi ya itu kalau Allah sudah menghendaki ya sudahlah gitu. Tapi saya pribadi hanya berdoa semoga ditempatkan di surganya Allah tentunya, dan semuanya dimaafkan kesalahan-kesalahan baik yang disengaja dan tidak sengaja. Semoga barokah dia ada di tempat jangan di sisi Allah, di sisi kan sebelah kiri, ya kan? Kalau di tempat surganya Allah, di tempatnya surganya Allah. Amin. Ya, itu. Bang Bopak pernah ada pengalaman atau cerita khusus? Ya, saya memang
Aneh. Oh salah. Iya. Ngomong yang benar dong. Kalau Ani mah sama lah sama Bang Eman lah ya terhadap almarhum Taufik. Emang minggu-minggu ini kan kita ini lagi memang ada kerja bareng gitu kan. Nggak kepikir sama lah semua temen. Ini kan waktu dia masih sempet nganterin almarhum mertua Ani. Belum lama juga kan. Ah, belum lama itu. Jadi selisih seminggu lah ya kan. Kan mertua Kamis di nganter tuh. Memang kalau nganter, Pik, lu mau kemana? Ini, gue langsung pulang gitu. Oh ya gitu. Nah, ada pulang. Nah, malam tuh Ani masih nelpon Topik, masih ngomong masalah Pik tanggal 29 mau ya acara ya. Ini di kampung Pik, harga sih nggak ini. Enggak, jangan mikirin itu, Pak. Ya udah, gue bisa. Tuhnya deh WA lagi. Tuhnya siang apa malam pakai? Karena gue siangnya ada acara di Kemayoran. Nah, ini nelpon lagi malam itu juga tuh. Wah, alhamdulillah Pik, malam ya udah alhamdulillah nanti kita ketemu di sana ya udah kan gitu. Nah, siangnya Bopak tuh ke acara di kampus tuh Asapia lagi. Ada acara channel Bang Dai. Acara Bang Dai tuh channel Bang Dai kan situ aneh situ. Lagi kita ngobrol Pak Prof, Ipan. Nah, Ipan dapat WA dari Derry. Nanya semua dong. Pak Prof, Pak, ini benar Topik meninggal. Malam kita masih ngomong orang tanggal 29 kita juga mau ada acara sama dia. Malam juga masih TikTok gitu kan gitu. Bapak telepon lah ke istrinya, ke Topik. Nggak keangkat nih pertama. Keduanya keangkat. Nah kan kita nganggap bercanda. Alhamdulillah ada terang hati. Gimana sih Pik? Telepon mati-matiin. Nggak tuh ada sedukan nangis. Atau istrinya. Iya dipegangin handphone pegang istrinya waktu itu. Bang Bopak innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Topik pulang. Maksudnya pulang apa? Semua pada nangis. Si Ipan nangis, Pak Prof sedih. Semuanya nggak percaya hari itu. Akhirnya kan kita langsung habisin dulu tuh syutingnya kan berapa menit. Udah langsung ke sini. Ya paling kalau kenang-kenangan sama Topik ya kita sih banyak lah ya zaman-zaman kita dia masih ngontrak, Bopak ikut nebeng juga kan. Karena kan syuting waktu itu Tuyul Millennium kan pulang kita males emang ada rumah kan. Dia kontrakan dia tuh. Naik motor sepanjang jalan kenangan dulu sama dia. Ya memorinya luar biasa dan yang terasa nih setelah dia pergi ternyata Topik itu dengan bercandanya dia, dengan kerasnya dia ini ternyata ini ada dampak bagus buat teman-teman pelawak. Susah kan kita menyatukan kayak begini apalagi di salah satu badan organisasi namanya MPP Majelis Pengajian Pelawak ini kan orang-orang paling sulit gabung. Dia bisa gitu merangkul semuanya. Nah, ini berharap dengan kepergiannya dia ini semangat serta visi misinya cita-citanya mudah-mudahan sama teman-teman di MPP bisa dijalanin atau ditindaklanjutin lagi. Itu aja lah. Pokoknya yang terpenting Bopak sama Bang Eman juga berdoa mudah-mudahan amal ibadahnya dosa-dosa yang dulu atau yang sekarang moga-moga semua diampunin sama Allah Subhanahu wa taala dikasih tempat berjana yang paling indah di antara yang paling indah. Gitu aja. Ya. Itulah ya dari dua sahabat almarhum sahabat MPP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Doakan almarhum kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh, saya Eko Bando. Bicara tentang MPP, bicara tentang sejarah yang dimana waktu itu kejadiannya bukan kejadian lah, istrinya idenya berawal dari almarhum Bang Taufik ngobrol dengan saya dan juga Fadil nih orang di belakang Fadil. Tempatnya masih Imam Konci. Waktu itu masih Imam Konci tempatnya di Kemandoran. Nah, pada saat bicara seperti itu ternyata ada sebuah kegelisahan. Nanti kalau bikin MPP gimana dengan Paski? Karena ada persatuan pekerja seni komedi. Takutnya malah nanti akan timbul saingan. Tapi pas dipilah-pilah ternyata ini timbulnya menjadi majelis. Akhirnya saya diminta untuk dibikin logo yang sampai sekarang ada dipakai, yang belum dipancing sama Fadil. Itu logo yang dia bikin deh.
Pantas banyak Logo. pantas di dalam panas. Jadi Baru tahu. Panjang. logonya Sejarahnya MVP logo dia yang bikin. logonya itu satu Jadi pendiri MPP itu dulu awalnya Bang Taufik almarhum. punya ide, tapi takutnya dia ngomong itu gini tuh. Jadi pada Iya. saat waktu itu jadi begini. Ya. Ini lah logo ini. Itu di tengah sih disangkain toples rangginang. Baru ketemu dengan jak ribut ya. Tuh bayangin. Iya, terus akhirnya Ini masih yang lama ya. Masih alhamdulillah. Terus Akhirnya jadi berdiri ya, pas udah sudah MPP ngobrol-ngobrol itu kegelisahannya takutnya menjadi tandingan. Akhirnya alhamdulillah menjadi majelis pengajian pelawak yang ternyata bisa bersinergi dengan Paski. Betul, bermitra. Dan yang kemarin yang bikin sempat kita sedih, dan kalau misalkan untuk saya pribadi, jadi almarhum ini kemarin sebelum meninggal hari Rabunya, ya seminggu sebelumnya nelfon saya pada saat saya waktu balik ke Bogor, tempatnya pas saya lagi ziarah di Mama Palak Pagentongan, dia nelfon minta tolong ada sesuatu untuk anaknya. Akhirnya saya bilang, soalnya Bang, mudah-mudahan bisa dibantu. Dah. Sama mana dong. Iya. Sama. Ani jadi santren ya. kan dia beraninya kan orang yang dekat. Iya. Cuman nanti jawaban sama main deh. Nah, tapi udah kalau Ani udah ini, tapi udah. Tadi Udah. Jadi udah selesai lah, itu udah selesai. Tapi yang paling mengesankan di situ adalah beliau terus memikirkan tentang agama, dan ternyata kan anak beliau Baim itu sama dengan anak saya yang masih dalam pondok pesantren kelas 2, sama kelas 2 sanawiyah, kelas juga saya kelas 2 sanawiyah. Itu yang saya merasakan bagaimana kalau misalkan saya terjadi dengan saya, alangkah sedihnya gitu ya. Dan Bang Taufik salah satu pelawak yang sangat lucu sekali. Waktu itu ada teman duetnya Dudun nih. Nah, ini ceritanya sering saya bawa pada saat di kelas-kelas motivasi. Itu cerita tentang jurus jembut di Kepang 7. Gimana? Gimana itu? Ceritain Pak, juga lo tahu. Udah lupa. Iya dia masih disebut. Jadi ada cerita yang lucu nih. Ini kita ngomongnya agak jorok juga nih. Mungkin Fadil lebih tahu ya dia. Nah, jadi waktu itu Bang Taufik pada saat waktu sinetron lagi naik, tetangganya ada yang nanya, dia Taufik, wah lagi booming, wah Islam KTP. Kata beliau, alhamdulillah. Kata tetangganya, dia Taufik punya guru spiritual nggak sih yang bisa bikin kok dia Taufik masih bisa terus menanjak karirnya? Wah, kata Taufik, saya nggak punya bu yang kayak gitu-gitu, katanya. Kebetulan almarhum Dudun nih, telepon ke Taufik, di mana lo? Gue lagi ada di sini Sukabumi. Bagi gue job dong. Job apaan? Kata almarhum Taufik. Mungkin sekarang udah lagi duet nih berdua nih mereka nih. Nah ceritanya pas itu diajak lah nih orang tua tetangganya Taufik ke Sukabumi, yang ternyata guru spiritualnya itu adalah Dudun. Wah, Dudun. Nah ujung-ujungnya Dudun itu memberikan sebuah kiat dan rahasia. Kalau pengen sukses orang wejangan, kalau pengen hilang fitnahnya, si ibu sama si bapak ini harus bekerja sama. Dia bilang al istiqomah min alfi karomah. Atau istiqomah lebih hebat daripada 1000 karomah, Bu. Jadi ini harus dikerjakan betul-betul, jangan ada yang tahu. Jadi si bapak kalau setiap mau pergi pulang ke jadi setiap bapak kalau pas mau kerja itu bulu kemaluannya harus dikepang sebanyak 7. Kata Dudun waktu itu Dudun bilang 7 ini punya makna. Langit 7, bumi 7, hari 7. Jadi harus dikepang 7 kepangan. 7 kepang. 7 kepangan. Tapi yang paling unik dan ternyata apa? Ternyata diamalin dan berhasil. Dan ternyata ini dalam sisi teori psikologi ini disebut dengan placebo metafora. Jadi disebutnya adalah otak kita manusia ternyata memang membutuhkan sesuatu yang unik. Dan ini maka menjadikan sebuah miracle, keajaiban. Wah ini panjang nih kalau cerita seperti itu. Tapi yang jelas menarik adalah Bang Taufik orang yang cerdas dan sangat luar biasa. Itu kalau Futu, ya, senior saya nih Radio SK nih. Buat saya sih yang sangat amat berarti banget gitu ya. Mungkin
Bapak juga sama ya, Eko juga sama. Maksudnya di akhir hayatnya itu luar biasa. saya merasakan itu almarhum itu menjadi orang yang lebih baik ya, Ya. lebih care. Lebih ke siar. Iya, termasuk mas saya juga tetap tuh, misal di grup juga ada MPP tapi Japri juga jangan lupa ngaji gitu. Tetap tuh ngingetin kita gitu. Dan terakhir itu kita ada undangan main bola sempet ya Purwakarta. Nah yang saya heran memang tanda tanya tumben-tumbenan itu pas begitu di kita lagi di base campnya Paski Depok, tiba-tiba almarhum tuh datang sendirian ya, di situ, terus yang ngobrol banyak segala macam lah tentang ya tadi sama ceritanya tuh tentang Mbak Im. Iya pas nobar ya, enggak bukan, setelah nobar tuh yang sendiri. Nah terus cerita tentang anaknya yang mau ke pesantren, ya kan, cerita situ juga. Terus beliau juga almarhum tuh rencana juga mau wisuda ya, harusnya September pakai September. Nah, itu tadi di akhir hayatnya yang penting menjadi orang yang baik sih menurut saya gitu. Walaupun banyak kisah-kisah yang pastinya gila kalau sama beliau tuh setiap kita pasti terus-terusan rame lah kalau ada beliau tuh pasti. Itu sih yang berkesan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uspat bersama Bang Haji Eman, Mas kawan. Mau nanya nih ya, enggaknya ayah aja dah. Ini ada kenangan yang indah nggak terhadap almarhum Ustadz Haji Taufik Hidayat? Kalau kenangan terindah tuh banyak banget. Sebab setiap kita jalan, setiap kita ada jadwal bareng, itu selalu ada sesuatu yang selalu terngiang-ngiang, yang dapat kita ambilin celotehannya dia. Kadang-kadang main celah-celahan, kadang-kadang ya banyak lah itu kenangan-kenangan kayak gitu. Begitu. Ada nggak yang kesan yang sangat bikin ketawa gitu? Di akhir menjelang almarhum sebelum wafat gitu. Ya kalau bikin ketawa memang setiap hari kalau kita ketemu pasti ketawa. Satu yang selalu saya ingetin sama dia, pokoknya dia biar habis makan kesukaannya adalah makan bakso. Dah. Oh, makan bakso. Dimanapun tempat bakso pasti diubur sama dia. Gitu. Jadi nggak pernah kenyang ibaratnya. Baru habis makan lu. Bakso kang, ayo. Ini dia bakso. Hobi banget sama Mas Komar, teman saya. Nah, selain itu nih, kan ada majlis pelawak nih. Majlis pengajian pelawak yang beliau bina nih di rumahnya beliau. Kan guru-gurunya Ustadz Jaka Gledek yang lain. Ini aktif nggak ayahnya? Alhamdulillah kita mah mau dibilang aktif ya aktif gitu kan. Karena kita kadang-kadang begitu pesanan ngaji kalau lagi kosong kita bareng-bareng ngaji. Ini di atas sini kita ngaji bareng. Kadang-kadang di tempatnya Bang Wingki. Bang Ki Harun. Ya, di situ kita ngaji bareng. Jadi keliling ya? Keliling kita. Siapa aja yang mau ke tempatan silakan. Berarti tinggal saya nih mau ke tempatan di rumah ya? Iya. Ya, terakhir nih ya. Ya. Bukan terakhir mau mati. Terakhir ucapan doa buat sahabat tercinta almarhum. Ya, yang jelas begitu karena begitu pertama jenazah datang tuh saya yang gotongin. Masya Allah. Ke dalam. Dari mobil jenazah saya gotong dalam, saya sampai nangis. Saya ngeliat dia cuma senyum. Pik, lu tidur kan? Sampai saya bilang begitu, Pik, lu tidur kan? Pik, baru saya ngejar itu sampai ditarik saya karena takut air matanya jatuh ke dia, nggak boleh gitu kan. Intinya bahwa saya dia dianggap sebagai abang, kalau dia panggil saya kakang gitu kan. Selalu doa saya teruntuk dia. Setiap sholat kita bacakan Fatihah, kita kirimin Fatihah dan ditempatkan di tempat surganya Allah. Amin. Gitu. Ditempatkan di surganya Allah dan dihilangkan segala dosa-dosa syirik dengki yang mungkin dia disengaja atau tidak disengaja. Saya saya anggap dia sebagai adik gitu. Ya tentunya doa sebagai seorang kakak. Semoga Allah membukakan lebar-lebar pintu surganya. Begitu. Amin. Nah, ini ada sahabatnya lagi nih. Nih, Bang. Cong. Nih. Cong, Bang Nanjar.
Ngoplok. Ini channelnya GJ untuk kenangin almarhum nih. Sini. Ini maksudnya kenang terakhir. Kenangan. Udah. Oh ya udah. Ya artinya begitu banyak kenangan yang indah ya. Mudah-mudahan almarhum selalu tempatkan dan tempat yang baik. Allah ampuni segala dosanya, maaf kesalahannya. Dan saya memang enggak begitu dekat sama beliau. Tapi dekatnya itu kalau lagi ketemu di acara-acara aja. Ya, Yang kedua jadwal, kenangan terakhir itu adalah ketika beliau menatap saya waktu di acara Paski di Depok kemarin tuh. Ya. Salaman tapi kedetannya kayak lama dia. Maksudnya ada ucapan yang memang mungkin apa gitu ya kita mungkin. Izin kali dia. Ya. Namun ini salah satu beliau adalah min ahlul khair. Mudah-mudahan ini menjadi contoh buat kita semua. Amin. Almarhum selalu dalam keadaan di dalam barzah. Amin. Ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, itu aja kesan-kesannya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.